Oke, soal selanjutnya adalah tentang pertanian. Jadi di sini ceritanya ada seorang petani milenial bernama Joni, yang secara rutin selalu melakukan pekerjaannya itu yang pertama membeli bibit, terus membeli pupuk, menanam bibit, terus memberi pupuk. Terus nanti dari hasil pertaniannya tersebut bakal dipanen, terus juga bakal dijual hasil panennya. Nah, di sini dikasih tahu katanya dengan modal uang sebesar X dia tuh bisa ngelakuin hal-hal yang di atas tadi dengan cara atau dengan rumus sebagai berikut. Jadi yang pertama itu kalau dia membeli bibit berarti dia mengeluarkan uang sebanyak X per 4. Jadi seperempat dari modalnya gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya dia beli pupuk bakal mengeluarkan uang 1/20 dari modal uangnya. Sementara kalau menanam bibit dan memberi pupuk, dia bakal mengeluarkan uang 1/200 dari modal uangnya. Terus setiap dia memanen, dia bakal mengeluarkan uang 3/200 dari modal uang dia. Terus yang terakhir, kalau dia berhasil ngejual hasil panen, dia bakal ngeluarin uang sebanyak 3/200 dari modalnya, tapi nanti dia bakal menghasilkan uang 1/2 dari modal yang dia punya. Nah, terus ceritanya kayak gini. Nanti tuh di sini masukannya berupa bilangan awal yang menyatakan modal awal. Jadi modal awal di sini maksudnya yang X tadi ya. Kalau misalnya mengacu dari rumus yang tadi itu. Nah, terus nanti keluarannya berupa total pengeluaran, total pemasukan, dan total uang si Joni tadi, si petani tadi. Terus di sini tuh catatannya masa penanaman 2020 ada rencananya nih. Jadi nggak asal beli pupuk, beli bibit dan lain-lain, nggak pakai rencana gitu. Jadi di sini dia tuh menanam, dia tuh bertani itu punya rencananya. Jadi di sini nanti rencananya dia bakal sekali membeli bibit, terus 1 kali membeli pupuk, 2 kali menanam bibit, 4 kali memberi pupuk, 2 kali memanen, dan 1 kali menjual hasil panen. Nah, terus di sini kita disuruh melengkapi subprogram yang pertama itu buat ngebeli bibitnya, terus membeli pupuk, menanam bibit, memberi pupuk, memanen, dan menjual hasil panennya. Nah, mungkin kalian di sini rada apa ya, rada kewalahan mungkin ya, sedikit rada kewalahan karena di sini sub program itu banyak banget gitu. Tapi sebenarnya soal ini tuh gampang karena kalau misalnya kalian cermati lagi, setiap sub program itu kan representasi dari pengaturan ini kan. Kalau membeli bibit nanti dia bakal mengeluarkan uang X per 4 atau 1/4 dari modal uang awalnya gitu. Nah, jadi nanti kita tinggal bikin subprogram yang return uang dari pengaturan-pengaturan ini gitu. Jadi nanti misalnya kalau untuk subprogram yang membeli bibit, kita tinggal return aja modal uangnya dibagi 4 gitu. Modal uangnya dibagi 4. Terus kalau misalnya membeli pupuk, langsung return aja ntar modal uangnya dibagi 20 gitu. Nah, cuman di sini kan kita disuruh juga mengeluarkan total pengeluaran. Jadi nanti si pengaturan-pengaturan yang udah ada di sini itu tuh nanti kayak ditotalin juga gitu pengeluaran-pengeluarannya supaya nanti kita bisa mengeluarkan si total pengeluaran ini. Terus total pemasukannya karena di sini cuman satu kan, di sini nih di yang poin ke-6 dia cuman sekali menghasilkan uang kalau misalnya dia menjual hasil panennya. Nah, itu juga ntar kita bikin juga nih total pemasukan. Terus total uang Joninya, nah itu berarti modal uang dikurangi setiap pengaturan yang dia lakukan gitu. Misalnya dia awalnya
Misalnya kalau di sini kan X ya. Terus kalau misalnya membeli bibit, berarti dia bakal mengeluarkan uang X per 4. Berarti nanti si modal uangnya ini bakal dikurangi seperempatnya gitu. Nah, jadi setiap pengaturan itu nanti si X ini bakal dikurangi dengan si pengeluaran yang ada di setiap pengaturannya ini. Mungkin biar lebih jelasnya kita langsung ke subprogramnya kali ya. Nah, yang pertama ini kan prosedur membeli bibit. Nah, perlu dicermati di sini parameternya itu. Di sini ada uang awal. Uang awal ini bentuknya adalah tipe datanya real. Nah, terus yang kedua ini ada input output, yaitu T uang dan T pengeluaran. Nah, T uang dan T pengeluaran ini nanti di program utama bakal dideklarasiin atau didefinisiin dulu. Misalnya di-assign dengan 0 atau dengan berapa gitu. Kalau misalnya dengan contoh yang awal tadi, si T uang ini berarti maksudnya itu adalah total sorry T pengeluaran itu adalah total pengeluaran. Nah, tapi kalau misalnya T uang itu adalah total uang si Joninya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi kan kayak yang tadi, si total uang ini tuh nanti bakal dikurangin dengan pengeluaran dengan pengaturan yang tadi udah kita bahas di sini. Nah, jadi bakal dikurangi dengan pengaturan ini gitu. Nah, jadi maka dari itu di sini algoritmanya kita langsung tulis aja si total uangnya itu nanti bakal dikurangi dengan uang awal dibagi 4. Jadi uang awal di sini itu bertindak sebagai X yang tadi kita bahas. Nah, terus kenapa si total uangnya dikurangi dengan uang awal dibagi 4? Karena kan si uangnya atau si modalnya itu udah kepake buat istilahnya kalau yang ini membeli bibit gitu. Sementara tadi membeli bibit itu menghabiskan uang sebanyak 1/4 dari modalnya. Jadi makanya itu si total uangnya dikurangi dengan uang awal dibagi 4. Nah, di sini kita udah dapat udah nge-assign lagi nih total uang yang baru. Nah, di sini si total pengeluarannya, karena kita tadi mau ngitung total pengeluarannya juga, kita tambahin dengan uang awal dibagi 4. Karena kita kan pengen ngetotalin pengeluaran, berarti harusnya ditambah dong kalau misalnya pengen notalin. Jadi di sini ntar total pengeluarannya ditambah uang awal dibagi 4. Nah, ini untuk prosedur membeli bibit. Jadi nanti di prosedur yang lainnya itu tuh kita tuh bakal cuman berhadapan dengan total uang dan total pengeluaran, gini doang pokoknya. Terus masukin rumus buat nambahin total pengeluaran dan ngurangin total uangnya tuh dari rumus pengaturan yang tadi gitu. Kalau yang membeli bibit ini kan uang awal dibagi 4. Nah, coba kita lihat yang lain. Misalnya yang sekarang itu membeli bubuk. Nah, membeli bubuk itu kan mengeluarkan uang sebanyak uang awal dibagi 20. Makanya si total uangnya ini nanti bakal dikurangi uang awal dibagi 20. Dan total pengeluarannya juga bakal ditambahin uang awal dibagi 20. Gitu. Jadi pola dari subprogram itu sama semua gitu. Di prosedur menanam bibit juga sama. Ini uang awal total uangnya dikurangi uang awal dibagi 200, terus yang pengeluarannya juga ditambah dengan uang awal dibagi 200. Begitu juga dengan memberi pupuk juga sama, total uangnya dikurangi uang awal dibagi 200, total pengeluarannya ditambah uang awal dibagi 200. Nah, pas memanen juga sama. Tadi kan rumusnya 3 dikali uang 3/200 dikali uang awal kan. Jadi makanya si total uangnya ini dikurangi dengan 3 dikali uang awal dibagi 200. Begitu juga dengan pengeluarannya, ditambah dengan 3 dikali uang awal dibagi 200. Nah, terus pas menjual hasil panen,
Di sini kita ada parameter yang baru, yaitu total pemasukan. Karena kan tadi aku bilang total pemasukan dia itu hanya saat ketika menjual hasil panennya. Jadi di sini bakal ada parameter baru, yaitu total pemasukannya. Nah, karena ada satu parameter baru, nanti kita bakal nge-assign si total pemasukan ini dengan rumus yang awal tadi. Total pemasukan ditambah uang awal dibagi 2. Sementara total uangnya ini dikurangi dengan 3 dikali uang awal dibagi 200 ditambah uang awal per 2. Jadi ini sesuai dengan rumus yang kita lihat tadi di gambar pertama. Sini juga total pengeluarannya ditambah 3 dikali uang awal dibagi 200. Pokoknya ini tinggal ngelihat rumus yang tadi ada di slide awal. Nah, kalau misalnya udah, ini kan semua prosedurnya udah kebikin semua. Nah, kita lanjut ke program utamanya. Nah, di sini kita bikin kamus atau dictionary-nya X ini sebagai bilangan real. Terus di sini nanti bakal ada total uang, pemasukan dan pengeluaran. Nanti si X ini tuh bertindak sebagai modal awalnya, terus nanti total uang, pemasukan dan pengeluarannya itu yang bakal kita hitung. Nah, di sini kita input dulu si X-nya atau modal awalnya. Di sini total uangnya kita assign dengan X dulu. Jadi total uang awal itu sama dengan modal kan. Nah, terus pemasukannya kita assign dengan 0, pengeluarannya juga kita assign dengan 0. Nah, terus kan tadi program 2020 itu dia bakal satu kali membeli bibit. Terus ya udah kita tinggal panggil deh prosedur membeli bibit dengan parameter yaitu X atau modal awal, total dan pengeluaran. Terus dia juga bakal satu kali membeli pupuk, 2 kali menanam bibit, makanya kita panggil 2 kali di sini menanam bibitnya. Terus 4 kali memberi pupuk. Nah, di sini kita panggil prosedur memberi pupuknya itu 4 kali. Terus selanjutnya 2 kali memanen. Di sini kita panggil prosedur memanennya itu 2 kali. Terus yang terakhir dia bakal 1 kali menjual hasil panen. Yang mana nanti menjual hasil panennya itu bakal ada parameter tambahan yaitu pemasukan. Nah, kalau misalnya udah ya selesai. Ini ntar dari menjual hasil panen ini bakal dapat nilai si totalnya, pengeluaran dan pemasukan. Jadi nanti harusnya di akhir program ini bakal ada bakal ngeprint si total, pengeluaran dan pemasukannya gitu. Sekian.